Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sonek Service. Baik teman-teman, kali ini saya kedatangan servis dari viewer YouTube saya di channel saya dari Jakarta, yaitu handphone Xperia XZ2 yang katanya mati total dan hanya lampu LED yang berkedip saja saat dinyalakan, atau lampu LED nyala terus saat di cas ataupun dinyalakan, tapi tidak ada gambar atau tidak ada respon, dan handphonenya pun mati. Ya, kita bongkar dulu, kita unboxing paketnya. Sangat aman sekali. Ya, oke, seperti ini handphonenya Xperia XZ2. Ini versi Jepang ya, versi AO atau SoftBank, ini AO kayaknya ya, persis seperti yang dikatakan. Oh, ternyata ini bisa keluar gambar baterainya. Kita coba dulu, atau mungkin karena kehabisan baterai, chargernya tidak kuat ngangkat atau bagaimana, kita tes dulu. Kita tunggu sampai ini 0 ya. Kalau seperti ini biasanya baterainya 0%. Kalau sudah bisa terisi nanti keluar gambar baterai warna hijau naik turun dan ada prosentase angkanya. Kita biarkan sebentar, coba kita cek. Oh, ternyata tidak mengisi juga, alias mati lagi, dan lampu LED seperti yang kita lihat masih tetap menyala. Ya, lampu LED masih menyala, tapi handphonenya tidak respon saat dipencet tombol power. Dinyalakan juga tidak mau. Kita coba restart ulang. Kita coba restart ulang dengan menekan tombol volume atas dan tombol power secara bersamaan. Kita tahan sampai ada getar 1 kali. Ya, sudah menyala lagi, keluar gambar baterainya. Berarti ngehang ya tadi ya, bener ya, mungkin rusaknya ngehang. Jadi ketika kita restart paksa, handphonenya bisa restart lagi dan charging lagi. Tetap kita tunggu dulu, kita cek apakah bisa mengisi. Ya, video saya percepat supaya mempersingkat durasi. Masih tetap 0%, belum mengisi. Kita tunggu. Kalau ini bisa mengisi berarti tidak ada masalah di bagian charger, alias bukan kehabisan baterai karena tidak bisa dicas. Cuman membuktikan itu aja. Cuman nanti, nah ini sudah keluar gambar Sony. Apakah keluar gambar baterai dengan prosentase angka? Kita tunggu sebentar. Biasanya kalau mengisi dia akan keluar gambar baterai dengan prosentase angka mulai dari angka 1, karena tadi baterainya 0%. Oke, 0%, dan sudah ada gambar baterai warna hijau naik turun, berarti ini bisa mengisi sebenarnya. Ya, tidak ada masalah dengan charging ataupun dengan baterai. Mungkin nanti kita cek lagi, berarti karena mungkin matinya ngehang juga ya. Dan ini setelah saya biarkan beberapa lama ternyata ngehang lagi dan harus kita reset lagi. Lampu indikator masih tetap menyala. Coba kita copot colokan chargernya, apakah tetap menyala? Ya, tetap menyala ya, seperti yang diceritakan oleh usernya. Lampu LED tetap menyala, dan kita restart ulang kali ini tidak bisa. Langsung saja kita bongkar handphonenya. Untuk Xperia XZ seri XZ2 XZ ini pembongkarannya harus membuka LCD terlebih dahulu, atau kita harus melepas LCD terlebih dahulu.
karena bautnya berada di bawah LCD, otomatis ada resikonya yaitu LCD-nya ya. Ini sudah kita sampaikan ke customernya dan customer ingin mencobanya, tidak masalah jika nanti terjadi resiko apapun. Jadi untuk teman-teman teknisi yang mungkin pemula seperti saya, ini harus berhati-hati ya. Seperti ini memang berisiko, jadi harus kita sampaikan di awal, jangan sampai nanti baru terjadi sesuatu kita baru menyampaikan. Ini kesalahan yang harus kita tanggung, jadi harus kita sampaikan terlebih dahulu. Jika user mau dengan resikonya, baru kita lanjutkan prosesnya, dan kita tetap harus berhati-hati walaupun usernya sudah mau dengan resikonya, karena kita sebagai yang membantu untuk menservis handphonenya sebisa mungkin harus meminimalisir resiko juga supaya tidak nombok, karena kita juga tidak seberapa untuk ongkos servisnya, mungkin tidak sebanding dengan biaya ganti LCD-nya. Jadi harus kita sampaikan di awal ya. Berhati-hati saat membukanya, kita buka dengan plastik saja, ini jangan dengan logam. Kita masukkan, jangan terlalu dalam terlebih dahulu. Nah, jika sudah terlihat dalamnya seperti ini, baru kita masukkan ke belakang LCD-nya, dan jangan sampai mengenai pada fleksibel. Kita harus tahu posisi fleksibel LCD-nya di mana. Ya, sudah terbuka, kita buang dulu lem-lemnya yang masih menghalangi. Ya, kita copot dulu LCD-nya, kita amankan dulu. Kita lepaskan dari konektornya terlebih dahulu. Ini ada penguncinya, kita buka pengunci LCD-nya terlebih dahulu. Yang warna hitam ini kita bongkar dulu, kita lepaskan, baru kita congkel fleksibel LCD-nya. Ini posisi lampu LED masih menyala terus, tidak masalah. Kita buka saja LCD-nya dan masih utuh. Semoga saja fungsinya masih normal setelah kita buka ini. Nanti kita coba setelah kita bisa menghidupkan mesinnya. Kita amankan LCD-nya di bubble wrap, kemudian kita buka dulu penutupnya mesin. Sini ada plat penutup mesin yang dibaut, bautnya berada di bawah LCD, jadi mau tidak mau kita harus melepas LCD. Ya, posisi lampu LED masih menyala, lalu kita lepas baterainya dan langsung mati. Kita cek terlebih dahulu mesinnya apakah terjadi short atau konslet atau tidak. Kita cek dengan avometer. Untuk positif kabelnya kita tempel ke ground handphonenya, dan negatifnya kita tempel ke positifnya. Tidak ada pergerakan pada jarum, berarti tidak ada short pada mainboardnya atau mesinnya. Kita cek tegangan baterai, ada ya, karena tadi sudah sempat kita cas sampai bisa menyala, artinya tidak 0% lagi. Oke, kita coba lagi, kita pasang baterai dan juga LCD-nya, apakah sudah bisa menyala lagi. Setelah kita copot baterainya, ternyata masih sama saja, tidak bisa menyala juga, dan lampu LED pun tetap menyala. Untuk memastikan ini baterai error atau bukan, kita coba dengan baterai lain, dan hasilnya tetap sama saja, alias berarti bukan masalah di baterai, karena kita sudah mencoba dengan baterai lain pun tetap tidak mau menyala. Oke, kita lepaskan terlebih dahulu. Sekarang kita akan coba
melepas mainboardnya terlebih dahulu untuk kita cek. Ya, kerusakan seperti ini karena di cas masih mengeluarkan indikator LED tapi tidak bisa menyala, dan sudah dicek ternyata bukan baterainya karena sudah kita ganti dengan baterai lain pun sama saja, dan historinya tadi sudah pernah dicoba nyala dan bisa charging. Berarti ini kadang-kadang bisa nyala, kadang-kadang tidak bisa. Ya, kasus seperti ini biasanya mengarah ke IC prosesor. Jadi nanti kita akan coba cek, kita kuatkan dulu prosesornya, alias kita sedikit rehot di bagian prosesornya. Semoga saja seperti itu. Karena tadi sempat saya cek dengan power supply juga harusnya naik sedikit ya, apalagi kita cek mesinnya belum pernah diservis sama sekali, alias belum pernah dibongkar juga. Tadi setelah kita lepas LCD nya pun masih lem dari bawaan pabrikannya ya. Indikasi ke IC prosesor, coba kita rehot terlebih dahulu IC prosesornya, karena ini posisinya prosesor dan eMMC berdekatan dan juga dilem dari pabrik sana. Jadi kita akan rehot tipis-tipis saja, panasi, kita biarkan dulu, kita panasi lagi, biarkan dulu. Jadi jangan ditembak terus-terusan karena nanti akan membuat timahnya yang di bawah prosesor ataupun di bawah eMMC akan keluar dari lemnya, dan itu akan sulit lagi untuk pengerjaannya. Jadi cuman tipis-tipis seperti ini aja. Sebentar kita dinginkan terlebih dahulu mesinnya, dan setelah dingin kita akan coba. Sebelumnya kita cek terlebih dahulu apakah terjadi short setelah kita rehot bagian IC prosesornya tadi. Seperti biasa, kabel negatif ke ground dan positif ke kabel hitamnya avometer. Ya, ini avometer saya sedikit bermasalah, tapi tidak masalah. Seperti biasa, kalau terjadi pergerakan pada positif berarti short, kalau tidak berarti aman. Ya, ini aman ya, tidak ada pergerakan pada positif VBAT konektor. Kita pasang terlebih dahulu penutup kalengnya dan juga kamera-kameranya, dan kita akan pasang ke frame handphonenya. Ya, jangan lupa kabel antena dan fleksibelnya jangan sampai terjepit, jangan sampai ada yang masih terjepit di dalam. Oke, langsung kita nyalakan, kita coba, dan seperti tadi ya, waktu dicas pertama kali kita tunggu dulu ya, 4%. Coba kita nyalakan. Kita tunggu sampai ke menu. Ya, ini sudah ke menu, masuk ke menu. Tapi jangan kira ini sudah fix dulu ya, kita standby dulu apakah ngehang lagi, karena kasusnya tadi pun seperti sudah bisa menyala tapi di tengah-tengah jalan dia ngehang atau mati. Sambil kita cas, karena baterainya masih 4%, kita tunggu apakah handphonenya ngehang lagi. Sambil kita charging atau supaya baterainya bisa terisi penuh ataupun di atas 50% terlebih dahulu ya. Ya, kita biarkan dulu sambil kita standby dan kita charging terlebih dahulu. Nanti kita lihat hasilnya setelah beberapa lama kita standby, karena ini kasusnya cuman kita rehot saja, dan perbaikan seperti ini, servis seperti ini tidak bisa kita prediksi apakah bertahan dalam jangka waktu lama atau sebentar,
dan sudah kita konfirmasikan ke usernya dan tidak masalah. Coba saja, siapa tahu bisa menyala dalam jangka waktu yang lama. Itu bonusnya ya. Tapi sudah kita konfirmasi dan ini sudah kita standby beberapa lama dan baterainya pun sudah bertambah, jadi tidak ngeheng lagi, alhamdulillah. Tapi tetap dengan catatan, perbaikan atau servis seperti ini kita tidak bisa memprediksi dalam jangka waktu lama atau jangka waktu pendek bertahannya, karena kita hanya merehot IC prosesornya yang harusnya itu prosesornya sudah perlu kita servis ataupun mungkin diganti atau yang lainnya. Kita belum bisa memastikan itu perlu ganti atau cuman perlu di rebel aja. Yang pasti ini kalau cuman direhot kita tidak bisa memprediksinya. Oke, langsung kita pasang dulu baterainya, kita kencangkan mesin-mesinnya dan juga kita pasang kamera depan dan seluruh penguncinya supaya tidak lupa nanti waktu kita memasang LCD-nya sudah semuanya tertutup dengan sempurna seperti awal tadi. Ya, jadi biasanya kalau kasus prosesor seperti ini saya sampaikan ke customer bahwa handphonenya ini bisa saja hidup untuk sementara, bonusnya bisa saja handphonenya ini bisa bertahan sampai lama. Tapi yang perlu diketahui ini hanya cuman diperkuat saja IC prosesornya dengan cara direhot. Jadi jangan menaruh harapan terlalu besar untuk kasus seperti ini, karena bisa saja sewaktu-waktu kambuh lagi. Cuman ya kita tidak tahu, tidak bisa memprediksi, karena seberapa lemah IC-nya juga kita tidak bisa tahu, karena tidak ada alat ukur kekuatan IC seberapa, itu tidak ada alat yang bisa mengukurnya. Oke, langsung kita sudah oleskan lem pada framenya, lalu kita akan memasang LCD-nya lagi untuk kita tutup sambil kita nyalakan supaya tahu error atau tidak. Ya, masih bisa menyala dan touchscreen-nya pun lancar-lancar saja ya, tidak bermasalah, alhamdulillah. Baik teman-teman, seperti ini ya proses servis handphone Xperia XZ2 mati total yang kita perkuat IC prosesornya. Terima kasih sudah menyimak, sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.